Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi, puji nama Tuhan. Shalom. Wah, shalom. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu? Wow, puji Tuhan. Sebelah kanan saya, apa kabar Bapak Ibu sebelah kanan saya? Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Keadaan kita luar biasa karena bukan kita yang hebat, kita yang kuat, tapi semua karena Tuhan. Amin. Dan setiap kita yang ada di tempat ini, saya percaya kita datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan akan Tuhan. Biar kita berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Siapkan hati kita beberapa waktu ke depan. Biar Tuhan melawat setiap kita dengan kasih kuasa-Nya. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan baca Mazmur 91 dengan suara yang nyaring yang didengar oleh telinga. Supaya iman kita timbul darinya. Dalam perlindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Kami percaya setiap firman-Mu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Umat yang tetap setia dan percaya menaruh harap kami hanya kepada Yesus. Terima kasih Bapa di surga atas pagi yang luar biasa ini. Setiap kami umat-Mu datang dengan segenap kerinduan kami. Kami memuji-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, layak menerima setiap pujian pengagungan.
Terima kasih Bapa di surga, biarlah ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir biar jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Amin. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Nyanyikan bersama-sama pujian ini. Katakan, Kau pencipta hidupku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku Tuhan. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala. Ku naikkan sembahku hanya bagimu ya Tuhan. Segala pujian dan syukur Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, amin, dan syukur bagimu. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Kau pencipta hidupku. Pencipta hidup. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena Tuhan. Dia memelihara jiwa kita. Amin. Kau layak terima segala pujian. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Haleluya. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu. Dalam kasih setiamu. Amin, amin. Yesusku, Kau yang layak terima segala pujian.
pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Amin. Ini setiap pujian kami bawa bagimu dalam kesatuan hati. Kami tinggikan nama Yesus, nama yang mulia, nama yang perkasa. Haleluya. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami naikkan syukur kami bagimu, penyembahan kami bagimu Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu, nyanyikan segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir, segala yang ada Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala syukur kami bawa bagimu, hanya untukmu. Engkau yang layak terima pujian sekarang dan selamanya. Kau Tuhan, haleluya. Mari angkat suara sembaria, naikkan mazmur yang baru bagi Dia. Haleluya, glory bagimu Tuhan, terpuji namamu. Karena pagi ini kita menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Buka hatimu, biarlah Roh Allah bekerja dalam hidupmu saat ini.
Ya dalam masyarakat, ya dalam masyarakat, bayar 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 takkan bayar bayar, ya dalam masyarakat, bayar 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 ya dalam masyarakat, ya dalam haleluya haleluya haleluya. Sungguh Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan kasih-Mu Tuhan melawat setiap kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Amin, amin, amin. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nyanyikan pujian ini bersama, katakan Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, segenap kerinduan hati. Mau berseru, kita mau berdoa, haleluya, sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Sebab Tuhan rindu dekat dengan umat. Kerinduan hati Tuhan mau tetap dekat dan melekat kepada Dia. Ya Allah, basyadalaba, berseru, berdoa, sujud kami menyembah-Mu Tuhan dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Tersentuh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku tersungkur, ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak
hanya kemuliaan. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Entah hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan. Haleluya. Sikara bayara segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ini hidup kami Tuhan, segalanya hanya untuk-Mu. Haleluya. Ku tahu berhala di mata-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat nyanyikan sendiri pujian ini. Ku tahu hidupku, ku tahu. Amin Tuhan. Yes. Oh, amin Tuhan. Ku tahu hidupku sungguh kami berharga di mata-Mu. Kami tidak mau menyanyiakan hidup kami Tuhan, tapi ini kami, hidup kami, penyembahan kami, kami bawa bagi-Mu Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Ku tahu. Pujian yang keluar dari hati kami dengan pengertian kami bahwa kami dicipta dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Sungguh kami berharga di mata-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu, nyanyikan ku tahu hidupku.
persembahkan segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab penyembahan kami bukan tentang perasaan kami, dan penyembahan kami adalah hidup kami bagimu Tuhan. Setiap keadaan yang kami alami tidak mempengaruhi kami untuk tidak bisa menyembahmu Tuhan. Ini kami, seluruh aspek hidup kami, pikiran kami, masa depan kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Penyembahan yang berbau harum kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau yang datang dalam keadaan sakit saat ini, berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Sungguh hadiratnya kuat di tengah-tengah kita saat ini. Engkau dalam kelemahan minta kekuatan dan baru daripada Tuhan. Berapa kesyanda dalam bayar alamo. Dia dalam basyanda dalam bayar alabayar alabayar alamo. Dia dalam basyanda dalam bayar alabayar alabayar alabayar. Dia dalam basyanda dalam bayar alabayar alamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tahu, Tuhan dengar, Tuhan melihat engkau sampai kedalaman hatimu. Ikiralah basyanda dalam bayar alabayar 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 alabayar. Iya dalam basyanda dalam bayar alabayar alabayar. Ikiralah basyanda dalam bayar alabayar alabayar alabayar. Iya dalam basyanda dalam bayar alabayar alabayar alabayar. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala hal yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Keadaan kami baik maupun buruk, tapi kami tetap percaya Tuhan pegang kendali dalam hidup kami. Kau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Allah Immanuel selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam kesatuan hati kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami mau katakan Shalom Indonesiaku, Shalom Indonesiaku. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas bangsa Indonesia. Diberkati bangsa Indonesia dari pulau-pulau yang ada, dari suku-suku, kaum dan bahasa yang ada Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, berkat Tuhan tercurah, kedamaian Tuhan dinyatakan, mujizat-mujizat dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk keselamatan bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Indonesia akan dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, belum mengalami kasih Yesus, biar mereka mengenal dan mengalami kasih Yesus. Ya, berpertobatan terjadi bagi bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini. Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi mereka. Hikmat daripada Tuhan turun atas mereka. Biar setiap keputusan, undang-undang, kebijakan yang diambil berasal daripada hikmat Tuhan. Hanya untuk bangsa Indonesia.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia di tengah-tengah resesi ekonomi global yang sedang melanda seluruh dunia. Kami tetap percaya perekonomian bangsa Indonesia tetap kuat, stabil, bahkan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Untuk keamanan kami Tuhan, kami juga berdiri menopang setiap TNI dan Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan bangsa kami Tuhan. Sia-sia mereka berjaga-jaga dengan kekuatan manusia yang terbatas. Oleh sebab itu kami minta biarlah kekuatan daripada Tuhan manunggal dalam kehidupan mereka pada saat mereka menjalankan tugas tanggung jawab dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo dengan istri dan para wakil gembala yang ada. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala di CK9 dan juga GB House of Glory Ambon. Bapak Gembala dan Ibu Wakil Gembala Tuhan, kami berdoa menopang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih setia rahmat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan tetap ada dalam pelayanan mereka. Kemanapun mereka pergi untuk memberitakan kabar baik, Injil. Ada tanda-tanda herannya menyertai pelayanan mereka. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan biar melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Diberkati keluarga, diberkati pelayanan penggembalaan mereka, diberkati kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para leaders, setiap pengerja di GBH of Glory Ambon, setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami tetap setia melayani Engkau, setia berjalan bersama dengan Engkau. Di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun, kami tetap setia melayani Engkau. Engkau yang memampukan setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami. Biarlah mata kami tetap tertuju kepadamu, iman kami semakin hari semakin dikuatkan di dalam Engkau. Biarlah kami tetap menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Sampai amanat agung itu kami tuntaskan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, diberkati pekerjaan usaha kami, diberkati suami, istri, anak-anak kami, diberkati pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan kami percaya, kami kerjakan hanya seperti kami bekerja untuk Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap persembahan, syukur persembahan diakonia maupun perpuluhan dan pembangunan gedung gereja yang baru Tuhan, kami bawa dengan ucapan syukur kepadamu Bapa di surga. Memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga topang, kami memberkati, mendoakan Bapak Pendeta Victor Abraham. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Biarlah setiap kata-kata firman yang akan disampaikan berasal daripada isi hati-Mu. Menegur setiap kami, membangkitkan setiap kami, memulihkan setiap kami melalui perkataan firman yang keluar bibir mulutnya. Pakai hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Amin, sebab kami percaya sungguh harapan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, amin, amin. Harapanku di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan-Mu. Harapanku, Harapanku
Sebab tak pernah gagal rencanamu Tuhan. Pernah gagal rencana, terangi jalanku. Kuasamu sungguh sempurna. Haleluya. Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu Tuhan. Haleluya. Takkan hilang semasa depan. Dalammu harapanku, harapanku. Di dalammu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, Ku aman dalammu. ku aman dalammu. Harapanku, harapanku. Di dalammu hanya Kau Yesus kuatku. Amin. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Percaya, mari taruh iman, percaya, harapan kita hanya pada Yesus. Percaya, ku aman dalammu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Haleluya. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang Mari sambil kita berdiri bersama-sama nyanyikan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Walaupun gunung masalah itu masih ada. Haleluya. Asal Yesus di samping kita. Amin. Sungguh tak pernah berubah Tuhan. Bapak Ibu jemaat nyanyikan. Walaupun gunung sekalipun ku dalam lembah gelap, oh, asal Yesus di samping kita. Amin, amin, amin Tuhan. Yes, haleluya. Amin. Ini pengakuan setia kita. Amin.
berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Biarlah imanmu tetap kuat, bahkan semakin kuat hari demi hari. Sebab Tuhan selalu dan bahkan berkali-kali menolong setiap kita. Tapi kita ada di tempat ini bukan mencari tangan Tuhan, bukan mencari berkat Tuhan. Tapi biarlah kita mencari yang memberi berkat itu, Yesus Kristus, pandang kemuliaannya. Mengingat kembali setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tak pernah Dia tinggalkan setiap kita, Bapak Ibu. Mungkin engkau sedang bergumul sesuatu dan belum terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan sedang berdiam. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, jujur di hadapan Tuhan. Mungkin kau sedang sakit saat ini, katakan bagi Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Amin. Dia setia. Berkali-kali Kau menolong. Nyanyikan dari hatimu. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Nyanyikan bersama. Berkali-kali Kau menolong, setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus
setia. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari yang lebih meriah lagi. Oh haleluya. Oralabaya syaralab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 ala
Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kalau pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ada tantangan, ada rintangan, tapi kami percaya. Kami tetap berdiri teguh karena Tuhan Yesus yang menopang kami. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya kami yang datang dengan sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Yang datang dengan masalah persoalan beban yang begitu berat, Tuhan yang ambil alih. Kami angkat tangan dan Tuhan turun tangan menolong kami. Tiba saatnya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Agar semua kami yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lebih lagi Tuhan mampukan kami semua. Bukan hanya menjadi pendengar saja tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan segala kerendahan hati hamba mohon kepadamu Bapa. Kalau Engkau berkenan, adakan mujizat di tempat ini Tuhan. Kami boleh mengalami terobosan demi terobosan. Kami boleh mengalami titik balik. Kami tahu berkali-kali Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom, selamat pagi. Sebuah kehormatan buat saya Victor Abraham boleh ada di tempat ini. Terima kasih Bapak Gembala dan keluarga. Juga sahabat hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Belas kasihan Tuhan turun di tempat ini. Dan kita semua boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Apakah Bapak Ibu berbahagia? Kok yang bilang amin cuman sedikit saudara. Alkitab ada 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Dan kitab tengah-tengah Alkitab ada pada kitab Mazmur. 150 pasal dan dimulai dari satu kata yaitu berbahagia. Saudara bahagia bukan berarti tidak ada masalah. Bahagia karena kita tahu di dalam masalah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi lihat kanan kiri dulu, kasih wajah-wajah senyuman yang berbahagia. Coba bilang Ale keren hari ini, Katong semua keren hari ini, amin. Baik, ada satu kata slide pertama mentok. Artinya kadang-kadang kita mengalami yang namanya sudah sing tahu mau bikin apa lagi. Teman dekat saya bisa bantu, orang-orang yang ketong harap bisa tolong ketong saya bisa bantu. Pernah mengalami begitu? Kadang-kadang ya dalam hidup sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya dan sepintar-pintarnya kita semua terbatas. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang terbatas yang bisa bantu ketong semua, betul? Tahun 70 ada seorang yang bernama David Green memulai usahanya di sebuah garasi mobil tahun 70. Kemudian beliau utang ke bank pada saat itu karena beliau di Amerika, beliau utang 600 US dollar. Terus beliau bangun usahanya di garasi mobil tahun 70. Berjalan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kurang lebih berjalan 15 tahun pada tahun 85 saudara. Beliau sudah berusaha, kalau ketong pikir kan orang-orang kalau susah 15 tahun ini mestinya sukses ya kan. Tapi ternyata tahun 85, 15 tahun beliau berusaha malah makin hancur. Utang di mana-mana. Utang bank ada, utang orang ada. Usaha bukan makin bagus, omset hancur berantakan. Tapi justru pada saat itu dia angkat tangan dan Tuhan turun tangan tolong dia. Saudara ketika ketong semua saya bisa bikin apa-apa, ketong angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan tolong ketong. Dan kemudian terjadi yang namanya apa? Titik balik. Saudara titik balik tidak pernah terjadi kalau tidak ada yang namanya titik terendah. Di titik terendahku kan ada lagunya ya. Kadang-kadang ketong mengalami namanya titik terendah, susah yang tahu mau bikin apa lagi. Tapi pada saat itu ketika ketong angkat tangan, Tuhan turun tangan tolong ketong.
Saudara, tahun 85 terjadi titik balik buat David Green. Hari ini usahanya, namanya Hobby Lobby, maju luar biasa. Dan kalau saudara pernah dengar namanya Museum of the Bible. Museum besar sekali agar orang mengerti Alkitab dalam sejarah yang luar biasa yang ada di Washington DC. Itu yang bangun museum besar itu namanya David Green. Orang yang pernah bangkrut, terancam tutup, hancur, tapi Tuhan tolong dia dan dia diberkati dengan luar biasa. Tepuk tangan yang hebat. Makanya di ibadah pertama ini, nanti ibadah kedua temanya beda. Ibadah pertama ini saya angkat tema tenacity atau kegigihan. Bilang sama-sama dengan saya, kegigihan. Kegigihan, kotong ini harus gigih gitu ya. Ora et labora, berdoa, doa besar kuasanya, tapi juga harus berusaha, harus bekerja. Karena Tuhan mau anak-anak Tuhan, kotong semua nih jadi anak-anak yang rajin di dalam Tuhan. Saudara tentunya pernah dengar tentang mujizat pertama ya. Tuhan Yesus lakukan di mana mujizat pertama? Tuhan Yesus lakukan di Kana yang di Galilea. Tuhan bikin apa? Tuhan mengubah air menjadi air anggur. Pada saat itu anggur habis. Apa yang terjadi? Tuhan bilang buat pelayan-pelayan, isi tempayan ini dengan air. Apakah kira-kira saudara dan saya, kira-kira Tuhan Yesus bisa isi seng tempayan langsung dengan anggur? Bisa? Bisa. Tapi kenapa Tuhan bilang buat pelayan-pelayan, isi dulu tempayan dengan air? Kenapa? Karena Tuhan tahu mereka bisa berusaha isi tempayan itu dengan air. Artinya kalau ketong bisa usaha, kita harus usaha. Kalau ketong bisa semangat, ketong harus semangat. Tapi Tuhan tahu mereka tidak bisa ubah air menjadi air anggur. Ketika mereka bikin mereka punya bagian, yaitu isi tempayan dengan air. Tuhan bikin Tuhan punya bagian. Tuhan ubah air itu menjadi air anggur. Tepuk tangan yang hebat, amin. Jadi kalau ketong bisa berusaha, ketong harus berusaha. Ada orang bilang, terus bagaimana kalau bangun keluarga? Kan itu kan mujizat di pesta perkawinan toh. Jadi bagaimana kalau bangun keluarga supaya bahagia? Berdoa harus. Tapi berdoa dan juga bekerja. Artinya kalau cuma berdoa itu paling penting. Tapi terus kalau berdoa tapi karakter yang berubah. Berdoa tapi apa ya, dalam keluarga yang saling perhatikan. Nah ini susah, betul kan? Ketong semua tahu kalau di sini kan yang hadir banyak juga sudah berumah tangga. Saya juga datang dengan istri. Kami dikaruniai 3 orang anak dan 1 cucu. Dan kami juga dulu pernah pacaran kebetulan di kota Ambon. Jadi beta ini dari Ambon saudara ya. Jadi bisa bahasa Ambon ya saudara. Kalau yang namanya dulu pada zaman pacaran kan semua orang sih ada yang hitung-hitungan dengan waktu, betul? Ada orang mau ketemu pacar bilang 5 menit saja ya beta pulang kan sih ada. Ya kan? Kalau mau ketemu pacar janjinya apa? Siang ada bilang macet. Gunung saja akan kudaki, lautan pun akan kuseberangi, betul? Nah untuk Tuhan harus lebih dari itu. Harus manis selalu bersama Yesus manis, betul? Jadi kalau untuk Tuhan ketong sungguh-sungguh, maka kalau ketong sungguh-sungguh untuk Tuhan ketong akan lihat banyak hal yang luar biasa Tuhan lakukan. Dalam keluarga juga sama. Kalau sudah memulai sesuatu dengan baik, ketong berdoa supaya keluarga bahagia, maka ketong juga harus saling menghormati, saling menghargai. Saudara perhatikan deh, kalau suami istri itu sudah lama ya, misalnya sudah puluhan tahun, itu kadang saya usah bicara lagi. Beta kadang ada duduk nih, bertamu di satu teman tuh, tiba-tiba duduk dendong ada cerita, dia mau istri keluar. Pas istri keluar suaminya batuk sekali, istrinya masuk saudara. Pas masuk ternyata keluar yang kopi. Oh ternyata kalau batuk sekali kodenya kopi. Karena su menikah lama tuh, pasti su tahu kode-kode kan. Ternyata habis kopi datang suami, istri masuk lagi saudara. Keluarnya apa? Pisang goreng. Jadi kalau batuk 2 kali, pisang goreng. Saya lagi tunggu lagi dia batuk berapa kali nih. Kalau dong batuk kali 10 kali, beta rasa capcai fuyung hai keluar semua kan. Artinya apa? Kalau sulama, dong su tahu. Saling kode-kode su tahu. Beta dengan istri 29 tahun menikah, jadi ya sudah ada kode-kode juga sama. Artinya kalau dalam keluarga kita berdoa, tapi kita juga mesti berusaha. Saling menghargai, saling mengasihi, betul ya? Sama pekerjaan juga begitu, kita berdoa supaya pekerjaan diberkati Tuhan, tapi kita juga mesti semangat, betul kan? Ya sampai habis itu kita berdoa, Tuhan bilang, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi besok kita tidur semua sih nggak usah kerja, itu salah juga. Artinya kalau orang yang rajin, tidur saja Tuhan berkati dia. Orang yang rajin sampai malam pulang tidur saja Tuhan berkati dia. Artinya apa?
Ketika dia tidur orang lain lagi pikir dia, bagaimana ya ketemu mesti kasih bisnis buat dia dulu. Atau kasih pekerjaan, itu cara Tuhan luar biasa. Jadi mari kita harus gigih. Mari kita sama-sama lihat beberapa pesan firman Tuhan, singkat saja, cuma 3 pesan. Saya ingin mengajak kita baca dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 46. Nanti setiap ayat yang tampil, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara ketemu semua baca dengan suara keras ya. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh karena firman Kristus. Ketika saudara baca dengan suara keras, saudara dengar dan ketemu semua juga ikut dengar sehingga ketemu bisa punya iman yang bertumbuh ya. Sama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saudara, Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Pada waktu itu adalah waktu-waktu di mana ada Paskah orang Yahudi. Jadi beda antara Paskah Yahudi dan Paskah Kristen. Sama-sama merayakan kemenangan. Kalau Paskah umat Kristen yang sebentar lagi ya, itu merayakan kemenangan karena kebangkitan Kristus ya. Kalau Paskah Yahudi itu merayakan kemenangan karena mereka terlepas dari perbudakan pada saat itu. Nah, Yesus dalam perjalanan dari Yeriko menuju ke Yerusalem, orang banyak berbondong-bondong ya. Yesus dielu-elukan. Kemudian ketika Yesus lewat di situ ada seorang pengemis. Sudah seorang pengemis, kemudian dia juga punya kekurangan yaitu buta ya. Dan yang ketiga, tadi kita baca apa? Yang bernama Bartimeus, anak Timeus. Artinya Bartimeus, anak Timeus. Bar-Jonah, anak Jonah. Jadi diperkirakan, bahkan orang juga mungkin sing terlalu tahu dia pun nama begitu. Cuman tahu papanya Timeus, ini anak Bartimeus begitu. Saudara, dia punya banyak kekurangan. Bukankah maaf ya, di slide berikutnya ada tulisan, ada kalanya ketong semua berada dalam posisi yang tidak berdaya. Next slide. Ada kalanya ketong semua berada dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak bisa berbuat banyak. Ini kan dia orang buta, pengemis ya. Nanti kalau saudara baca, saya ajak baca nanti, orang juga bisa tegur dia, marah dia. Kadang-kadang kan ketong juga begitu saudara. Ketong sudah berusaha tapi ada orang yang mungkin jangankan saya yang bisa bantu, anggap remeh lah. Pandang sebelah mata, buang muka lah. Ada yang pernah orang buang muka dari ketong? Pernah ya? Ya kalau orang buang muka jangan marah, Bapak Ibu Saudara. Kan mukanya dia, kan ketong yang bisa style, bolak balik, saya bisa. Udah biar saja saudara. Jangan marah karena hal-hal kecil ya. Hal-hal kecil tuh setan suka ganggu ketong, mau hati supaya ketong kehilangan damai sejahtera. Gak usah santai saja, kan ketong yang perlu marah on hal-hal begitu. Tapi tidak bisa dipungkiri kadang-kadang ketong alami seperti itu tuh Bapak Ibu Saudara. Sudah berjuang berusaha tapi orang anggap remeh. Ketong ada di posisi yang terbatas. Mari ketong belajar dari Alkitab. Dari orang pengemis yang buta ini. Mari kita sama-sama baca ayat 47 dengan suara keras. 1, 2, 3. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Boleh saudara lihat sedikit lagi ayat ini saudara? Kita baca sekali lagi ya. Ketika didengarnya yang lewat siapa saudara? Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau kita baca ini ulang-ulang Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan temukan sesuatu yang perlu kita renungkan ini saudara. Orang ini buta tapi dia bisa mendengar. Dia tidak bisa melihat, dia bisa lihat, tapi dia bisa dengar. Yang dia dengar bagaimana? Yang lewat siapa? Yesus orang Nazaret. Di Nazaret tidak terjadi apa-apa karena seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri. Yesus bilang begitu ya. Dia dengar yang lewat Yesus orang Nazaret, dia bisa lihat. Wajarnya bagaimana kalau dia dengar yang lewat Yesus orang Nazaret, Bapak Ibu Saudara? Dia mesti bilang, Yesus orang Nazaret, kasihani aku, betul Bapak Ibu? Tapi yang kita baca bagaimana, yang tadi ketong baca? Dia dengar yang lewat Yesus orang Nazaret, tapi dia sebut apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ini orang sederhana. Dia hanya seorang pengemis, dia seorang yang buta, orang mungkin juga yang terlalu pandang dia. Tapi dia punya iman yang luar biasa. Dia dengar Yesus orang Nazaret, tapi dia panggil, bukan dia panggil Yesus orang Nazaret. Tapi dia panggil Yesus anak Daud. Sebab apa?
orang-orang percaya kalau Mesias adalah keturunan Daud. Kan kita selalu ya tahu kan Yesus dari keturunan Daud. Jadi dia bilang Yesus anak Daud. Dia mendeklarasikan bahwa yang lewat ini adalah seorang Mesias. Ada rahasia besar. Pernah dengar cerita tentang Lazarus, Bapak Ibu Saudara? Pernah dengar cerita tentang Lazarus? Lazarus orang yang Tuhan Yesus kasih, betul ya? Pernah dengar cerita tentang Lazarus ketika Yesus mendengar bahwa orang yang dia kasihi, Lazarus sedang sakit. Alkitab catat bagaimana? Yesus sengaja tinggal 2 hari. Saya mau tanya buat Bapak Ibu Saudara, maaf ya. Kalau ketong dengar ketong anak sakit bagaimana? Ketika ketong dengar anak sakit, ketong sengaja tinggal 2 hari. Ada begitu? Saya mungkin. Bagaimana kalau ketong dengar ada yang sakit, orang yang ketong kasih bergegas. Bilang sama-sama dengan saya bergegas. Betul kan? Ketong pasti cepat-cepat kepengen langsung datang begitu. Lazarus adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia sengaja tinggal 2 hari? Ini ada makna teologis. Ketika Yesus tiba di tempat Lazarus, Lazarus sudah mati, sudah meninggal? Sudah. Berapa lama Bapak Ibu? 4 hari. Ketika Yesus tiba, Lazarus sudah meninggal 4 hari. Berarti kalau Yesus tidak sengaja tinggal 2 hari, Yesus langsung jalan, kira-kira kata Yesus tiba, Lazarus sudah meninggal belum? Sudah. Berapa lama? 2 hari. Lalu kenapa ada makna teologis, Yesus kenapa harus tinggal 2 hari, supaya ketika tiba Lazarus sudah meninggal 4 hari, ini rahasia Alkitab nih saudara, rahasia Alkitab. Karena orang-orang di sana yang percaya Yesus itu Mesias. Orang-orang yang percaya, jadi Yesus membuktikan kepada mereka lewat peristiwa Lazarus ini. Seorang nabi, kita tahu Elia, Elisa ya, itu bisa bangkitin orang mati tapi 1-2 hari. Jadi nabi besar bisa bangkitin orang mati tapi tidak lebih dari 3 hari. Karena kalau lewat 3 hari itu sudah busuk. Betul Bapak Ibu Saudara? Lazarus meninggal berapa hari? 4 hari. Berarti yang membangkitkan Lazarus seorang nabi besar atau Mesias? Mesias, Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Tepuk tangan yang hebat. Kedua saudara, orang-orang di sana percaya kalau ada orang kudus hidupnya, itu dia kalau mati dia bisa bangkit. Tapi tidak bisa lebih dari 3 hari. Nah, Yesus sengaja tinggal 2 hari supaya ketika Yesus tiba di sana, Lazarus sudah meninggal 4 hari. Dan Lazarus bangkit bukan karena dia orang suci, tapi karena Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang membangkitkan dia. Tapi orang-orang di sana kan yang percaya ini Yesus orang Nazaret. Tapi orang buta yang saya bisa lihat percaya. Makanya berbahagialah kamu tidak melihat namun percaya. Artinya saudara bukan berarti buta. Ketong belum lihat nih, tapi ketong percaya. Saudara bilang sama-sama aku percaya. Beta percaya, bilang beta percaya. Beta percaya, tepuk tangan yang luar biasa, beta percaya. Makanya kadang-kadang begini, kalau saudara lagi kecewa toh, lagi putus asa, lagi jengkel begitu toh, lagi sakit hati, ketong harus tutup mata berdoa. Kenapa kalau ketong lihat kan ketong bisa kecewa toh? Tapi kalau ketong tutup mata dan berdoa, disitulah Roh Kudus jamah, hati penuh damai sejahtera, sukacita, dan kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Itu yang namanya pesan pertama, slide berikutnya, iman. Jadi pesannya sederhana 3, yang pertama apa? Iman. Bartimeus saya bisa lihat, tapi dia sebut Yesus anak Daud, dia punya iman. Yang lewat ini adalah seorang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Beta tahun lalu ada pelayanan di Amerika, kemudian berjumpa dengan orang-orang di sana. Ada orang Ambon juga di sana, ada orang Manado, orang Indonesia banyak. Ada beberapa dari mereka sudah sukses, jadi ada rumah, mobil, kerjaan, oke lah. Tapi beta tanya buat mereka yang rata-rata sudah settle di sana tuh sudah 20 tahun, 30 tahun di sana. Kemudian beta tanya bagaimana waktu pindah pertama. Kan pasti ada perjuangan ya waktu pindah pertama. Mereka bilang, Pak, kalau lihat sekarang kita ini hidup baik ini sudah 20-30 tahun. Awal pertama datang di Amerika susah merantau jauh, yang ada kenalan, yang ada saudara. Yang ada cuma air mata menangis saja. Kemudian mereka bilang bahwa mereka yang bisa tinggal karena mahal di sana. Jadi mereka numpang di mana? Numpang di basement gereja. Jadi kalau di Amerika itu ada gereja, di bawah itu biasa ada basement. Dong numpang 20-30 orang tidur di cuman kayak kasur tipis begitu, Bapak Ibu Saudara. Terus kamar mandi cuman 2 ya nanti gantian.
baru dong mesti kerja satu hari tuh di 2 tempat pekerjaan. Misalnya kalau pagi sampai sore tuh kerja di pabrik, nanti kalau dia punya malam tuh kerja jadi cleaning service. Jadi kalau ketong kayak beta waktu itu lihat, sekarang sudah kerjaan bagus, ada mobil, ada rumah, tapi ternyata itu 20-30 tahun. Sebelumnya mereka setengah mati luar biasa. Tapi mereka bilang mereka bisa bertahan karena ada Tuhan Yesus. Ada satu kalimat kita lihat sama-sama. Ini ada gambarnya. Jadi kira-kira di slide berikutnya ini kalau orang-orang yang datang itu mereka cuma tidur begini-begini saya. 20-30 orang di basement gereja. Tapi ada kalimat yang kan mereka tolong baca sama-sama. Meskipun kadang-kadang tidak bersahabat, namun Yesus adalah sahabat sejati yang selalu memotivasi. Tepuk tangan yang hebat, betul? Kan ada lagu tadi, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa, sekalipun tembak kelam, tak mengapa asal kau samping. Saudara, iman yang besar dapat memindahkan gunung, tapi iman yang benar tetap percaya Yesus meskipun gunung belum pindah. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, iman yang besar dapat memindahkan gunung, tapi iman yang benar kepada Yesus tetap percaya Yesus meskipun gunung masalah belum pindah. Dong bilang, dong cerita buat beta saudara, hidup begitu susah, tinggal merantau jauh, 20-30 orang mesti antri mandi. Tidur kadang satu hari cuma 3 jam. Kadang-kadang 2,5 jam, 3 jam. Kerja keras supaya bisa bertahan hidup di sana. Susah-susah. Setengah mati luar biasa. Tapi mereka ingat ada Yesus yang luar biasa. Dan ketika mereka berdoa sungguh-sungguh masalah belum selesai. Mereka bilang, yang tadi kalimat saya bilang, iman yang benar. Tetap percaya Yesus meskipun gunung masalah belum pindah. Tidak salah punya iman yang besar Bapak Ibu Saudara. Kan kau semua punya iman yang besar toh. Gunung pindah kan, tapi yang lebih penting lagi harus punya iman yang benar. Pil manis, pil pahit, ada masalah persoalan, tetap sukacita. Beta pindah dengan istri dari Ambon tuh pas tahun 2000 awal, habis kerusuhan ketemu pindah ke Jawa karena memang juga bingung kerja apa, kita mulai di sana. Mulai pindah di sana ketemu ada sewa rumah mewah. Bukan mewah tuh jangan salah dulu, mewah tuh mepet sawah ya. Artinya kecil saja di pinggir sawah begitu. Ya ketemu sederhana sekali, ada rumah kecil sekali sampai kalau mau kemana-mana terasa hangat dan dekat. Karena mau ke kamar mandi dekat, mau kemana dekat, kecil sekali. Tapi itu perjuangan. Yang penting ada Tuhan Yesus, kotong masih bisa berjuang. Yang penting masih hidup, hidup adalah kesempatan. Kalau masih hidup tetap semangat, Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa, betul? Jadi ingat kalimat ini ya tadi ya, meskipun kadang keadaan tidak bersahabat, orang-orang yang kalau orang istilah sekarang bestie atau best friend forever toh, teman-teman baik kadang-kadang mengkhianati juga tusuk dari belakang. Meskipun ada orang yang bisa bantu ketong, tapi ketong masih punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Mari kita masuk ke pesan yang kedua, ayat 48. Sama-sama, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Ini ayat pendek sekali ini. Tapi coba kita lihat. Banyak orang menegur. Ini dalam makna asli itu bukan menegur. Udah teguran keras. Mungkin kalau kita bilang bahasa sekarang, diam gitu saudara. Jadi bukan bilang diam-diam bukan begitu. Diam. Jadi agak keras menegur saudara. Ketika ada teguran, tadi kita baca bagaimana? Namun semakin keras ia berseru. Berubah seng. Berubah? Yang lewat siapa tadi dia dengar? Yesus orang Nazaret. Berubah? Tidak. Tetap dia sebut apa? Yesus anak Daud. Sebutan ini yang disukai sama orang-orang sekitar sana. Karena dia bilang kan Yesus bukan Mesias. Sebagian orang tidak percaya Yesus Mesias. Sebagian. Tapi orang yang tidak bisa melihat ini. Ketika ada tantangan. Dia semakin keras berseru. Saudara, apa yang membuat ketong hancur? Karena ketika ada tantangan ketong menyerah. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan
karena Yesus selalu menopang. Saudara, kalau ada tantangan, jangan menyerah, semakin keras, semakin sungguh-sungguh. Kalau susah yang ada apa-apa, masih ada lutut untuk bertelut. Masih bisa berdoa, saudara. Doa besar kuasanya. Saudara percaya doa besar kuasanya? Ketika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak akan dibiarkan orang yang cinta Tuhan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tuhan menopang tangannya. Ketika saudara berdoa sungguh-sungguh, saudara ingat ada firman bilang apa? Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga. Tahu ayat ini? Tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Buat siapa? Alkitab catat buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan? Alkitab bilang, kalau engkau mengasihi aku, engkau pasti menuruti segala perintahku. Jadi siapa saudara? Bilang kiri kanan ketong semua. Ya tahu saudara kan ketong semua orang-orang baik di sini, betul saudara? Ketong semua orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati. Jadi kalau ada masalah, lebih sungguh-sungguh. Ada kalimat yang kita lihat sama-sama. Ya, selalu ada penghalang apabila seseorang mau mengalami Tuhan Yesus. Betul Seng? Merasa Seng kalau ketong lagi melangkah nih ya, terus berdoa, langkah tambah berat lagi, terus berdoa, makin berat. Ada banyak orang menyerah, padahal kalau makin berat tuh makin dekat jawaban. Makin berat tuh makin dekat mujizat. Bilang makin dekat mujizat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah jangan stop di tengah jalan. Ya ini hal-hal sederhana juga begini, hal-hal sederhana ya. Selalu ada penghalang ketika mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau ketemu di gereja kadang-kadang kan adalah capek, adalah nanti orang aja kemana, ya toh. Sehingga di gereja saudara ini penghalang ini. Harus berusaha. Kemarin sore saya di youth bilang tentang Sakeus. Sakeus ketika lihat Tuhan Yesus, padahal dia kan bukan orang percaya. Dia berusaha sampai dia naik ke pohon sikamor ara. Jadi ketong harus berusaha harus. Karena manusia ini kan kadang-kadang ada gangguan tuh, godaan kan. Supaya penghalang gitu. Ini orang yang tegur Bartimeus, diam. Itu penghalang saudara. Tapi ketika orang menegur dia diam, semakin keras dia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau ada penghalang, semakin sungguh-sungguh. Sudah berdoa ada penghalang, semakin doa lebih sungguh-sungguh lagi. Sudah datang gereja, dengar firman Tuhan ada penghalang, semakin lagi rajin ibadah. Tuhan pasti memberkati saudara. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Mari kita baca lanjut lagi. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti. Sampai di sini dulu saudara. Saudara kalau lagi jalan ya, suami istri lagi jalan di mall atau di amplas bawah, tiba-tiba stop. Kenapa tuh saudara? Kalau tiba-tiba stop, ada diskon. Ya toh? Kalau lagi jalan di mall begini tiba-tiba, Pak, sabar dulu, sabar gitu kan. Dulu waktu beta pindah ke Jakarta, beta bilang sabar, orang bilang sabar maksudnya apa? Maksudnya sabar itu kan sebentar gitu kan. Sabar dulu, sabar. Kenapa stop Bapak Ibu Saudara? Karena ada diskon biasa kan, ada yang menarik. Kenapa Yesus berhenti saudara? Ini katakan, lalu Yesus Kenapa Yesus berhenti? Yesus bukan berhenti buat siapa-siapa yang hebat, bukan. Yesus sedang berhenti buat Bartimeus, pengemis, buta, orang mungkin anggap remeh dia, tapi dia punya iman yang hebat. Saudara mau Tuhan berhenti buat saudara di rumah saudara? Hadirat Tuhan memenuhi saudara dan keluarga saudara? Amin. Mari kita belajar dari seorang yang ini, imannya harus luar biasa. Dia berhenti lalu lanjut saudara. Berkata, panggillah dia, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, perhatikan saudara, kuatkan. Kenapa ada kata kuatkan hatimu saudara? Karena tadi ketika orang menegur tuh terlalu keras tegurnya. Jadi kalau didefinisikan tuh teguran yang keras, suruh diam. Ini saudara, orang kalau sudah pengemis terus buta tuh kan dia PD-nya apa? Percaya diri tuh rendah ya. Jadi kalau sudah percaya diri rendah terus kemudian orang tegur-tegur lagi diam. Mungkin kalau bahasa dunia sekarang saya siapa gitu kan saudara. Ini Yesus lagi lewat yang iring-iringan kan. Tapi lihat, orang boleh tidak pandang dia. Yesus berhenti buat Bartimeus. Orang kadang boleh sepelekan kita, tapi Yesus berhenti buat kita. Yesus menolong kita, Yesus mengangkat kita, dan Yesus akan buat hidup kita berbeda. Ya saudaraku yang terkasih, mari kita baca ayat lanjutannya saudara, ayat 50 dengan suara keras. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan, ini poin penting nih saudara. Ketika Yesus berhenti, respon kita bagaimana? Nah ini yang penting ya saudara ya, respon menentukan hasil.
Yesus berhenti buat saudara, Yesus selalu ingin mengasihi kita. Respon kita bagaimana? Respon Bartimeus, dia melepaskan jubahnya. Saudara perlu tahu bahwa jubah itu bagi seorang pengemis di zaman itu tuh tiket. Karena apa? Jubah itu penting buat dia. Karena dengan jubah itu dia, jubah yang hangat itu dia punya kantong-kantong mungkin untuk ngisi apa yang diberi. Terus jubah itu adalah orang tahu bahwa dia pengemis, orang akan kasih sedekah buat dia. Kemudian dengan jubah itu mungkin tebal juga bisa menjadi selimut buat dia. Tapi ketika Yesus berhenti buat dia, dia lepaskan jubah. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia yang sembuh? Itu kan selalu kan ya, ketemu punya apa dalam hati suka bergejolak begitu kan? Bagaimana kalau dia lepaskan jubah itu temannya, karena ini di Injil yang lain ada bilang beberapa pengemis, jadi bukan hanya Bartimeus. Bagaimana kalau jubahnya hilang? Kan begitu toh, kalau ikut Tuhan bagaimana ya? Bagaimana? Gak usah bagaimana, bilang cukup percaya. Sama-sama dengan saya bilang cukup percaya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ketika Yesus berhenti di situ, ada pengharapan buat dia. Ketika Yesus menjamah hidup saudara, ada pengharapan dalam hidup saudara. Pesan yang kedua adalah pengharapan. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, pengharapan. Saudara, kita bilang apa? Pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Sauh itu apa saudara? Jangkar. Jadi kalau ada kapal itu ada jangkar. Jangkar diturunkan itu kan kuat, tahan. Jadi menarik supaya kuat. Pengharapan seperti sauh yang kuat. Jadi ketika Yesus berhenti, ada pengharapan. Bartimeus lepaskan jubahnya, dia pergi kepada Yesus. Hari ini saudara, responi firman Tuhan. Walaupun banyak orang bilang tidak mungkin, tapi saudara bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang bisa bicara apa saja, tapi hidup saudara dan saya bukan apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa. Satu lagi saudara kalimat, kita baca sama-sama. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Saudara, hari ini ya, bukan zaman lagi ketong jadi orang yang percaya saja. Nah, bingung nih, kenapa? Karena ketong juga harus jadi orang yang menaruh kepercayaan. Kalau cuma bilang percaya, mohon maaf, iblis juga percaya tuh, dan dia takut tuh, anak-anak tuh. Tapi ketong dia cuma percaya, tapi ketong juga harus taruh kepercayaan. Ini beta kasih contoh, saya kasih contoh. Ya, misalnya bapak-bapak yang datang, yang ada bawa mobil, terus ada anak umur mungkin 12 tahun begitu, atau 13 tahun dia datang, dia bilang, Om, beta bisa bawa mobil. Percaya saya Om? Oh, saya percaya kan, dia baru umur 13, ya kan? Memang dia agak tinggi sih, tapi saya percayalah. Tiba-tiba dia datang, dia papa bawa mobil. Dia coba di pekarangan rumah mungkin toh. Ketika sudah dia bawa mobil, percaya Om? Percaya. Sekarang pertanyaan berikutnya, anaknya bilang, Om pinjam kunci mobil dong, kasih saya kunci mobil. Saya kasih. Sudah dia bisa, tapi ketong saya taruh percaya buat dia, betul toh? Nah jangan sampai ketong kepada Tuhan kayak gitu, mohon maaf nih. Percaya Yesus, yes, gitu kan? Tapi apakah ketong taruh kepercayaan di tangan Tuhan? Bagaimana cara taruh kepercayaan? Kami ada 3 anak yang pertama udah menikah, tapi 3-3 juga sudah bekerja. Anak pertama dan kedua pendeta, sambil bekerja dia pendeta. Dari mulai kecil, kalau sakit ringan-ringan, saya bukan dokter ya, tapi kalau sakit ringan-ringan, ketong orang tua tahu toh, bapak ibu juga pasti tahu lah, kalau kayak kepala sakit, ada batu-batu pilek, ketong tahu obat toh. Kalau ada sakit ringan-ringan, beta buka obat, kemudian anak datang, beta langsung mulai, jangan lupa ini minum obat ini. Dia yang tanya lagi saudara, langsung masuk mulut, minum. Kenapa bapak ibu saudara? Karena beta pun anak-anak menaruh kepercayaan. Sekarang bapak ibu, misalnya saya tahu kalau beta pendeta, terus dia ketemu di jalan, bapak ibu bilang, aduh beta kepala sakit, terus beta kasih obat buat bapak ibu, langsung minum saya, kira-kira. Pasti bapak ibu bilang, ini racun atau obat, iya kan? Tidak langsung minum. Tapi seorang anak menaruh kepercayaan kepada orang tuanya, ketika dia sakit ringan-ringan, papa mamanya kasih obat, dia yang tanya, langsung dia masukin mulut, dia minum. Kenapa bapak ibu? Anak-anak taruh kepercayaan kepada orang tua. Mari saudara, pengharapan akan membuat saudara dan saya menaruh kepercayaan di tangan Tuhan yang kuat. Amin. Sekarang kita masuk ke pesan terakhir atau yang ketiga. Kita baca sama-sama Markus 10 ayat 51 dengan suara keras. 1, 2, 3. Tanya Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus tanya, apa yang mau diperbuat? Saudara, kalau Yesus tanya begitu, misalnya nih maaf, ketong pulang sama termalam tidur, terus tiba-tiba Tuhan Yesus datang di mimpi, terus tanya mau minta apa? Saudara minta apa kira-kira?
Tuhan kasih beta rumah juga, kamar badan 30 beta bikin kos-kosan, mungkin begitu saudara ya. Atau mungkin minta banyak begitu. Ya, tapi mari kita coba belajar, ada dari, kalau selain yang ini ya nanti saya mau ajak baca ini. Ada lagi satu permintaan dari siapa? Raja Salomo kan? Waktu dia mempersembahkan yang luar biasa, Tuhan tanya mau minta apa, dia bilang apa? Wisdom, ya, hati yang penuh pengertian kan? Kita minta hikmat Tuhan supaya hikmat menuntun kita kan? Nah, kita lihat lagi ini saudara. Rabuni supaya aku dapat melihat. Apa maksudnya saudara? Saudara, kata rabuni ini perhatikan, ini bagus sekali. Kata rabuni cuma 2 kali ya disebut dalam Alkitab. Oleh seorang yang bernama Maria dan seorang yang bernama Bartimeus. Maria sebut rabuni ketika melihat Tuhan Yesus sudah bangkit dan pertama kali berjumpa, ditafsirkan pertama kali menampakkan diri kepada Maria. Jangan sentuh aku dulu, masih ingat ya tentang itu ya, nanti di Paskah kita akan bahas. Maria sebut rabuni. Rabuni itu artinya guru yang maha agung. Masalahnya Bartimeus belum lihat. Belum lihat Yesus mati bangkit, betul ya? Ini orang hebat saudara, ini orang hebat. Belum lihat tapi dia sudah sebut rabuni. Saya ajak baca di slide berikutnya, ini TB2 artinya terjemahan baru 2 sama Lembaga Alkitab Indonesia ya. Alkitab juga ya, mungkin yang bawa Alkitab juga bisa kan, sekarang sudah bukan Alkitab ada Alkitab juga kan. Ya bisa lihat, tapi ini terjemahan baru 2, baca sama-sama. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Sedikit disempurnakan, artinya Rabuni itu sebuah sebutan begitu, sebuah panggilan kepada seorang guru yang maha agung. Rabuni, supaya aku bisa melihat. Saudaraku yang terkasih, orang ini minta sesuatu yang mana ketika nanti kita akan baca, setelah selesai dia ikut Yesus. Dia minta sesuatu supaya dia bisa bermanfaat bagi banyak orang. Maaf ya saudara, ini kadang-kadang ingetin kita yang sudah lama di dalam Kristen, termasuk saya juga. Ya, saya ingin lihat contoh apa yang diminta oleh murid-murid. Ya, slide berikutnya. Kita lihat sama-sama ayat 36 dan 37. Jadi sebelum terjadi ini ada sebuah peristiwa, tadi kan ayat 50-an toh. Ini coba kita mundur ayat 36 dan 37, kita baca sama-sama. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat. Sama ya, kepada Bartimeus gimana? Apa yang perbuat. Itu kan di ayat 50-an kan. Sebelumnya ternyata Yesus juga tanya kepada murid-murid, apa jawab mereka? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi sebelah kananmu, yang seorang lagi sebelah kirimu. Lihat saudara, maaf. Kalau yang diminta sama murid-murid terlalu tinggi, minta kemuliaan. Saudara, kemuliaan bukan bagiannya ketong, betul seng? Makanya kita suka bilang apa? Biarlah segala pujian, sama-sama bilang yuk, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kemuliaan bukan punya murid-murid, karena mungkin sulama, maaf kadang-kadang kalau ketong sulama ikut Tuhan kan ketong suka minta terlalu banyak. Harusnya diam saja, Tuhan bisa melakukan yang luar biasa. Kalau si orang yang buta ini, dia minta sesuatu, artinya dia bisa melihat karena dia mau ikut melayani bersama-sama. Kita baca dulu lanjutannya ayat 52, ini ayat yang terakhir. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tuhan kan kasih dia kehendak bebas, betul seng? Pergi sudah kan, sudah sembuh toh, pergi. Tapi kalimat terakhir bilang apa? Dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Maka pesan yang terakhir atau yang ketiga adalah kasih. Amin. Selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Saudara, akan ada lagu bilang, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Slide berikutnya. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya tutup dengan satu cerita, satu ketika seorang anak. Namanya anak-anak kadang-kadang berselisih paham dengan orang tuanya. Kemudian ketika berselisih paham, mereka terjadi sedikit keributan. Karena keributan ini anaknya nyaut terus. Papa juga mungkin karena sebagai orang tua, kok ini anak kurang ajar. Kamu gak boleh begitu, dia nyaut terus, akhirnya dia marah, dia langsung keluar dari rumah. Emosi saudara. Ketika emosi, dia pergi keluar dari rumah, dia jalan dengan cepat, pokoknya udah orang emosi lah jalan. Dia sadar jalan sudah cukup
lama, mungkin sudah berkilo-kilo dari rumah. Akhirnya emosinya meredah. Biasa habis emosi, jalan, tiba-tiba agak capek, emosinya turun. Ketika turun, dia berhenti di depan sebuah rumah makan. Kemudian dia cium ada aroma nasi goreng enak. Wah, ternyata habis emosi lapar. Ya, saudara pasti tahu lah kalau marah-marah, emosi tinggi itu. Kalau sudah stop akhirnya jadi lapar, makanya emosi-emosi ya. Terus kemudian ketika dia merasa lapar, dia pikir mau masuk makan. Karena tadi emosi keluar, lupa bawa handphone, lupa bawa dompet, lupa bawa uang. Waduh, sudah lapar, saya bawa uang, saya bawa dompet, saya bawa handphone. Bapak penjaga rumah makan keluar dari rumah makan. Rupanya beliau juga pemilik sebuah rumah makan sederhana. Kemudian dia lihat anak ini, dia tanya, kenapa nak? Terus anak ini bilang bahwa saya lapar tapi saya tadi lupa bawa uang, lupa bawa dompet, lupa bawa handphone. Si bapak yang baik ini bilang, mari nak masuk, duduk. Kemudian bapak ini bilang bahwa tunggu ya, tunggu sebentar ya. Bapaknya masuk, bapaknya bikin nasi goreng yang enak. Terus bapaknya keluar kasih buat dia. Wah, begitu dia lihat nasi goreng enak, dia makan karena sudah lapar, habis emosi nih Bapak Ibu Saudara. Dia makan habis. Setelah itu apa yang dia bilang Bapak Ibu Saudara? Dia bilang begini, Pak, kok Bapak begitu baik ya? Si Bapak yang bikin nasi goreng bilang, kenapa? Bapak paling baik sekali. Bapak baru kenal beta sah. Bapak sudah bikin nasi goreng enak sekali kayak gini. Bapak tahu beta papa pun jahat sah. Beta habis bakalai dengan tua, katanya begitu. Saudaraku yang terkasih, si bapak yang bikin nasi goreng ini bilang begini, nak, dengan tenang. Bagaimana mungkin kamu begitu bilang saya paling baik? Bagaimana mungkin kamu begitu berterima kasih buat saya yang hanya kasih kamu satu piring nasi goreng? Kamu tidak tahu berapa banyak air mata, keringat yang papamu keluar. Berapa banyak nasi goreng, piring-piring, mangkok dan lain sebagainya yang sudah papa beri buat kamu. Terus kamu bilang papa jahat, mama jahat, padahal beta cuma kasih sedikit saja buat saya. Kemudian anak ini pulang dari jauh, papanya sudah tunggu dia. Dia belum lagi minta maaf, papanya sudah memaafkan dia. Itulah Bapa di sorga, saudara. Tepuk tangan yang luar biasa. Kasihnya besar, saudara. Kadang-kadang kau terlalu berterima kasih buat orang yang tolong kau sampai kata, aduh, saudara sampai lupa Tuhan Yesus. Jangan pegang orang, pegang sumber. Pegang orang kecewa, saudara. Orang bisa bikin kecewa ketong. Tapi terus bagaimana ketong harus hormat orang. Semula manusia kita harus hormati. Tapi yang pegang adalah sumbernya. Manusia adalah resources. Tuhan adalah source. Saudara pegang sumber. Sumber itu akan terus memberkati hidupmu. Kalimat terakhir kita baca. Akan selalu ada yang menyakiti, merendahkan, menggosipkan, meremehkan, menilai negatif. Namun kasih Tuhan selalu ada untuk memulihkan. Mari boleh minta Dide. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri. Haleluya, haleluya. Kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Mari katakan sekali lagi, saudara, jangan pernah menyerah. Tenacity, kegigihan. Haleluya, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun
Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan bertahan dalam dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku, karena Yesus selalu menopang hidupku, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah ingatkan kami untuk gigih, untuk tekun, untuk selalu semangat. Kami punya iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami dimampukan bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gerejamu, berkati hamba-hambamu, berkati jemaatmu. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Saudara yang sudah diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati.